Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keimanan kepada kita, yang di tengah banyaknya makhluk yang masih di atas kekafiran kepada Allah. Kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah melembutkan jiwa kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya di tengah banyak jiwa-jiwa yang masih mengikuti hawa nafsunya, di tengah jiwa-jiwa yang masih mengikuti keinginan perutnya, atau jiwa-jiwa yang hanya mengikuti angan-angannya belaka. Kemudian di pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah kita ingatkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya insyaallah taala kita akan melanjutkan setelah kajian dari 10 kaidah istiqamah. Kita masih melanjutkan tentang Asyrul Qawaid fi Tazkiyatun Nafs, 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Tentunya kesucian jiwa ini sangat penting di tengah kaum muslimin di hari ini. Mengapa? Karena banyak sekali hal-hal yang mengotori jiwa, entah melalui pandangan yang sekarang menjadi penyakit bukan hanya di orang-orang yang tidak belajar, sampai orang-orang yang belajar berpegang teguh dengan agamanya. Terkadang kita melihat ceramah, muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya hal yang kita lihat dari pandangan kita merasuk pada jiwa kita dan mengotori jiwa kita. Atau mudahnya dengan internet, berita-berita, sehingga seseorang mengucapkan kalimat yang tidak layak, yang menyakiti hati saudaranya, atau dengan fitnah yang mengotori jiwanya, atau sesuatu yang dia dengar yang dia tidak tabayyun, dia tidak cross check, akhirnya yang dia dengar dia ucapkan kepada orang lain, padahal berita itu belum valid, yang akhirnya berita itu akhirnya menjadikan pertengkaran antara dirinya dengan kaum muslimin yang lain, yang akhirnya mengotori jiwanya dengan sifat dengki dan hasad. Tentunya pelajaran tazkiyatun nafs ini, pelajaran konsep penyucian jiwa sangat dibutuhkan. Karena banyak sekali yang mengotori jiwa itu. Apakah hal-hal yang mengotorinya dan bagaimana cara mensucikannya? Inilah yang akan kita pelajari. Dan di pertemuan kali ini kita juga ingatkan bahwa konsep penyucian jiwa ini sangat penting. Karena seluruh ibadah tidak diperintahkan oleh Allah kecuali dampaknya untuk ke jiwa. Kenapa kita diperintahkan salat? Agar inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Agar salat itu mencegah seorang hamba dari hal-hal yang mengotori jiwa. Berupa tanha fahsya, hal-hal yang fahsya seperti perzinahan, melihat hal yang meningkatkan hawa nafsu, wal munkar, atau pekerjaan-pekerjaan yang munkar seperti membunuh, mencela, menyakiti. Itu yang mengotori jiwa. Dan seluruh ibadah-ibadah zikir, ibadah sedekah, ibadah zakat, ibadah puasa, seluruhnya diperuntukkan untuk mensucikan jiwa dan agar jiwa itu berkembang besar, mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, sampai Allah Azza wa Jalla meningkatkan dengan pensucian jiwa ini orang-orang yang berbahagia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung di atas keberuntungan man tazakka, siapa yang mensucikan jiwanya, mensucikan jiwanya dari kesyirikan dan mengembangkan di dalam jiwanya tauhid kepada Allah. Ini yang paling penting. Maka dari itu kaidah yang pertama yang paling mensucikan jiwa yang ditulis oleh Syekh adalah tauhid. Seseorang mengesahkan Allah dalam beribadah, dalam meminta, dalam berdoa, dalam berharap, dalam cinta. Seseorang tidak boleh lebih besar cintanya
dari jiwanya dibandingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling utama. Jadi kaidah yang pertama yang saya ingatkan dalam konsep menyucikan jiwa, sekali lagi jiwa itu akan suci dengan ketaatan dan terhindar dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar yang mengotori jiwa adalah kesyirikan apa-ruah mairi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara juga pentingnya jiwa ini sampai Allah bersumpah dengan 8 sumpah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla setelah bersumpah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha katallahu wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, sungguh beruntung dari siapa-siapa orang yang menzakkaha, yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi barang siapa yang mengotori jiwanya. Ini kaidah yang pertama yang kita ingatkan, bahwasanya hal yang paling mensucikan jiwa seorang hamba adalah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, di dalam jiwanya, dan menjauhkan dari mengotorinya dengan cara melakukan kesyirikan. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan kaidah yang kedua sampai 10 kaidah. Ini yang bisa kita berikan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jika ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana